Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. HP yang akan saya review kali ini sebenarnya adalah salah satu HP impian saya setahun yang lalu. Dengan harga rilis perdana senilai 10 juta rupiah, sebenarnya Xiaomi Mi 10 ini sudah sangat worth banget dengan spesifikasi dan fitur yang ditawarkan. Sebut saja chipset 5G sekelas Snapdragon 865, RAM 8GB LPDDR5, ROM 256GB UFS 3.0, hingga kapasitas baterai sebesar 4780 mAh yang mendukung pengisian cepat baik pakai kabel ataupun wireless sebesar 30W. Tapi setelah muncul penerusnya yaitu Mi 11, di tahun ini kita dapat di marketplace online cuma seharga 5,9 jutaan aja nih. Setelah dapat beberapa kali update software pada MIUI-nya, bakal sesmooth apa sih Xiaomi Mi 10 ini untuk dipakai di tahun ini? Tonton videonya sampai habis ya. Soal desain dan layarnya jelas nggak usah ditanya. Mi Angka series adalah seri kasta tertinggi dari Xiaomi, yang tentunya ngasih build quality yang premium dan elegan. Dengan material bodi berbahan kaca di bagian depan dan belakang, yang terasa sangat solid dan kokoh. Cuma emang finishing glossy di bagian belakangnya ini masih cukup mudah ninggalin sidik jari. Yang jelas handheldnya ketika dipegang memang sangat terasa banget kalau HP ini tuh adalah smartphone flagship. Apalagi layarnya udah pakai panel Super AMOLED yang beresolusi Full HD Plus yang memiliki refresh rate 90Hz dan support SDR10+. Buat nonton video jelas kualitas layarnya masih enak banget, apalagi kalau buat nonton video SDR10 yang ada di YouTube kayak gini. Ditambah kualitas stereo speakernya juga bukan kaleng-kaleng nih. Memiliki fitur high-res audio yang bikin suaranya makin terasa mantep. Coba deh kalian dengerin sendiri kualitas speakernya berikut ini. Untuk sensor sidik jarinya juga sudah dibenamkan di dalam layarnya, memiliki respon yang cukup cepat dengan tingkat akurasi yang cukup akurat. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP ini. Desainnya oke, layar bagus, suara speakernya juga mantap. Lalu gimana nih sama kameranya? Xiaomi Mi 10 ini membenamkan setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 108MP bersensor ISOCELL berapertur f1.7 yang mendukung face detection autofocus dan OIS. Didukung lensa ultrawide sebesar 13MP berapertur f2.4 dan dua lensa sebesar 2MP untuk urusan makro dan bokehnya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 20MP berapertur f2.0 dengan desain punch hole yang minimalis. Untuk hasil jepretannya malah saya rekomendasiin sih pakai aplikasi Gcam kalau mau hasilnya lebih maksimal lagi. Baik di kondisi cukup cahaya maupun minim cahaya seperti malam hari, tetap bisa memberikan hasil jepretan yang oke dengan dynamic range yang terasa luas. Buat ngerekam video juga terasa stabil berkat adanya fitur optical image stabilizer, sehingga terasa lebih smooth dan minim dengan goncangan. Lihat sendiri aja deh beberapa contoh hasil foto dan videonya berikut ini. Kalau masalah performanya jelas nggak perlu diragukan lagi ya guys. Pakai chipset sekencang Snapdragon 865 dengan clock speed CPU mencapai 2,84 GHz yang dipadukan dengan GPU Adreno 650, skor AnTuTu versi 9-nya mencapai 640 ribuan, dengan skor CPU di 180 ribuan dan GPU di 217 ribuan. Skor Geekbench 5 tesnya juga tetap di atas rata-rata nih, dengan 896 poin untuk single core dan 2818 poin untuk multicore-nya. Saya tes juga pakai aplikasi 3D Mark pada mode wet left. Overall skornya mencapai 3800 poin dengan average frame rate di 22,80 fps. Dengan performa yang mumpuni sekelas flagship gini, otomatis buat jalanin game berat juga tetap bakal aman-aman aja.
Game PUBG Mobile bisa buka settingan rata kanan Ultra HD Ultra atau smooth 90 fps. Dan saat saya mainkan pada settingan smooth 90 fps, gameplaynya juga lancar-lancar aja kok. Dan touchscreen serta sensor gironya sangat responsif dan tidak terasa delay. Selama 30 menit bermain, baterainya juga cuma berkurang sekitar 7% dengan suhu panas HP maksimal di 42 derajat Celcius. Saya coba juga buat mainin game Genshin Impact. Settingan default memang cuma di medium aja. Tapi saat saya rubah ke settingan highest dengan 60 fps, gameplaynya tetap lumayan smooth dan masih terasa playable. Namun tetap bakal terasa frame drop saat full animasinya ditampilkan dengan maksimal, seperti saat mengeluarkan skill saat bertarung melawan monster. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 9% dan suhu panas maksimal di 43 derajat Celcius. Apalagi kalau cuma buat main game MOBA kayak AoV gini. Settingan rata kanan dengan grafis mode SD jelas masih lancar-lancar aja. Gameplaynya smooth dan hampir nggak kerasa sama sekali untuk frame dropnya. Apalagi suhu panas HP-nya juga paling terasa adem dan baterainya juga terasa lebih awet. Selama 30 menit bermain, baterainya juga cuma berkurang sekitar 5% dengan suhu panas maksimal di 40 derajat Celcius. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya cuma berkurang sekitar 4% aja nih. Terakhir saya tes pakai PC Mark Battery Life juga bisa mencapai 17 jam 25 menit yang tentunya masih bakal terasa awet jika untuk daily use yang standar ya. Menurut saya Xiaomi Mi 10 ini jika untuk dipakai di tahun ini atau bahkan beberapa tahun ke depan masih bakal enak-enak aja. Selain memang spesifikasi dan fiturnya yang udah sekelas flagship banget, dukungan update softwarenya juga masih tetap ada. Karena HP ini juga sudah jelas masuk di list smartphone Xiaomi yang akan mendukung MIUI 13 terbaru yang akan dirilis pada bulan Agustus nanti. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.